Wanita cantik ini bernama Tanya. Dia baru saja pindah ke sekolah barunya yang berada di Pennsylvania. Diketahui Tanya berusia 14 tahun dan duduk di kelas 8. Di hari itu, Tanya disambut oleh seorang siswi yang bernama Stephanie. Mereka di sana berkenalan satu sama lain. Stephanie lantas mengajak Tanya untuk berkeliling, mengenalkan setiap ruangan yang ada. Ketika sedang berjalan, Stephanie dan Tanya melihat beberapa siswi yang sedang berkumpul. Di sini Stephanie mengingatkan Tanya agar selalu berhati-hati karena mereka suka mengganggu. Selain itu, Tanya harus lebih waspada kepada seorang penjaga keamanan yang suka berkeliaran di aula, karena dia adalah seorang pria yang brengsek. Maka dari itu, Stephanie mengingatkan Tanya agar jangan pernah bermain-main dengannya. Itu saja yang Stephanie sampaikan. Setelahnya dia pergi dari sana. Do not mess with him. Tanya kemudian berjalan sendirian mengelilingi sekolah. Tanpa dia sadari, Tanya memasuki area larangan di jam pelajaran, yaitu memasuki aula sekolah. Seorang penjaga keamanan sekolah yang bernama Tom House menghampiri dan menegurnya. Dia berkata apa yang Tanya lakukan di area ini ketika jam pelajaran berlangsung. Tanya dengan wajah polosnya menjawab bahwa dirinya tersesat karena dia siswi baru di sekolah ini. Tom House selalu memberitahu ruangan yang Tanya cari. Di sana Tanya saling tegur sapa dengan seorang siswa. Tiba-tiba pacarnya memotong pembicaraan mereka dengan nada yang sinis. Di keesokan harinya, Tanya kembali bertemu dengan Tom House di tempat yang sama. Mereka berdua melakukan sedikit obrolan ringan. Tom House mengatakan sambil bercanda, "Sepertinya kita ditakdirkan untuk selalu bertemu di sini." Dan dia berusaha menarik perhatian Tanya dengan kemampuan rayuan yang ia miliki, hingga membuat Tanya menjadi sedikit GR. You're okay, Mr. House. If you don't mind my make well, I guess I'll see you here tomorrow. Ketika Tanya sedang merapikan lokernya, dia memohon kepada Stephanie untuk bisa tinggal di rumahnya sementara waktu, karena ada suatu hal yang tidak bisa dia ceritakan perihal ayah tirinya. Diketahui Tanya tinggal bersama ibu dan ayah tirinya, namun Stephanie menolak. Dia mengatakan dengan kata-kata yang menyakitkan hati bahwa dia dan Tanya bukanlah teman dekat, jadi carilah tempat lain untuk Tanya tumpangi. Setelah Stephanie pergi, Tom House tiba-tiba menghampiri Tanya. Tanya yang merasa tidak memiliki teman, kemudian berkata, "Kenapa semua orang di sini jahat sekali? Menyebalkan." Lagi-lagi Tom House memberi semangat agar Tanya tidak putus asa. Is everyone here so mean? Thanks, Mr. House. Pada suatu hari, Stephanie melabrak Tanya. Dia marah karena ada seseorang yang melapor perihal percakapan Tanya dengan Tom House, yang katanya mereka semua menyebalkan. Keributan pun terjadi. Stephanie mendorong Tanya sembari mengambil kalungnya. Tiba-tiba Tom House muncul dan melerai mereka. Di sini Tanya sangat sedih karena kalung pemberian ibunya diambil oleh Stephanie. Tapi Tom House mencoba untuk menenangkan Tanya dan berjanji akan membelikan kalung yang baru. Okay? Don't worry about that. I'll get you another one. Tough. Get to class. Okay. Yeah? Sepertinya sih keributan ini berasal dari Tom House agar seolah-olah dia adalah seorang pahlawan yang selalu ada di saat Tanya sedih, dan agar bisa melakukan pendekatan. Makanya dia mengadu domba antara mereka. Tom yang merasa kasihan lantas membawa Tanya ke lapangan untuk menenangkan diri. Di sekolah, Tanya dibully secara verbal oleh teman-temannya. Sedangkan di rumah, dia tidak mendapatkan kenyamanan, kasih sayang dari orang tuanya. Tanya bingung ingin berkeluh kesah kepada siapa. Seseorang yang selalu ada untuknya, selalu melindungi dan membela Tanya adalah orang lain, yakni Tom House. Ketika anak gadis seusia Tanya tidak mendapat perhatian, kasih sayang dari keluarganya, apalagi dia merupakan anak yang broken home, itu sangat berbahaya. Dia akhirnya lebih memilih mencari kenyamanan dari orang lain, mencari sosok yang bisa melindungi, berbagi cerita dan lain-lain. Di sini Tanya mulai berani menceritakan tentang keluarganya kepada Tom, bahwa orang tua tirinya mencoba melahirkannya. Entah apa yang harus Tanya lakukan, dia tidak berani untuk pulang ke rumahnya. He made me touch him. I ran away. I'll kill him. I'm sorry. Don't be. I just wanted someone to care.
Tom berusaha untuk menenangkan Tennya. Dia berkata bahwa dirinya akan selalu ada untuknya. Ditambah Tom memberikan kembali kalung yang dibawa oleh Stephanie kemarin. Tentu saja hal itu membuat Tennya merasa sangat senang dan merasa dihargai oleh seseorang yang tidak pernah dia dapatkan dari teman maupun keluarganya sendiri. Dia yakin jika seorang pria yang ada di hadapannya benar-benar care, perhatian. Sejak saat itu mereka berdua semakin dekat. Apapun yang Tennya alami selalu ia ceritakan kepada Tom. We're friends, aren't we? Tom? Mendapat dukungan sepenuhnya dari Tom membuat Tennya menjadi lebih bersemangat menjalani kesehariannya. Meski di sekolah dia tidak memiliki teman, setidaknya ada Tom host yang selalu ada untuknya. Tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun sama. Ibu kandungnya sendiri tidak begitu peduli dengan apa yang dialami Tennya. Di suatu ketika saat Tennya pulang ke rumah, dia diusir oleh ibunya karena sang ibu memiliki pacar baru. Tentu saja hal itu membuat Tennya merasa sangat terpukul. Dia tidak tahu lagi harus tinggal di mana. Tapi untungnya Tennya masih menyimpan alamat rumah Tom yang pernah Tom berikan. Bergegas dia pergi menuju rumahnya. Betapa terkejutnya Tom saat Tennya tiba di rumahnya di malam hari. Meskipun demikian, dia mempersilahkan Tennya untuk masuk. Di sana Tom bertanya kenapa Tennya datang malam-malam. Tennya menjawab bahwa dirinya diusir oleh sang ibu dari rumahnya, sehingga tidak ada pilihan lain. Dengan penuh hati-hati mereka ke lantai atas agar kedua orang tua Tom tidak mengetahui kedatangan Tennya. Di kamar atas, Tom menyuruh Tennya untuk menginap saja malam ini. Dia yang tidak ada pilihan lain lantas menerima tawaran tersebut. Why don't you just stay here tonight? As long as you're quiet, my parents will never know you're here. Di pagi harinya, Tom mengantarkan Tennya ke tempat temannya yang bernama Judy. Dia menitipkan Tennya kepada Judy untuk sementara waktu. Di sana mereka berkenalan satu sama lain. Tennya berkata bahwa Tom adalah satu-satunya orang yang peduli. Semua kebaikan Tom, Tennya ceritakan kepada Judy, termasuk sering memberinya uang saku. Tennya menganggap bahwa Tom seperti pacarnya sendiri yang selalu ada untuknya. And he doesn't give me detention. It's really nice. And he listens. What about your parents? He's the only one who wants me around. He's like my boyfriend. Di malam harinya ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba Tom datang dalam keadaan mabuk. Tom meminta sedikit waktunya kepada Judy agar bisa berduaan dengan Tennya. Give us a little privacy, huh? Thanks. Setelah Judy pergi, Tom menyuruh Tennya untuk meminum bir yang dia bawa. Awalnya Tennya menolak, tapi karena terus-menerus dipaksa dan merasa tidak enak, akhirnya dia mau meminumnya meski dalam keadaan terpaksa. Malam pun semakin larut. Tom memaksa Tennya untuk melakukan kuda-kudaan, tapi Tennya menolaknya dengan alasan belum siap. Tentu saja hal itu membuatnya marah. Karena takut, mau nggak mau Tennya menyerahkan keperawatannya kepada Tom, yang merupakan petugas keamanan sekolah. Hold out on me anymore. I'm not ready for that. Keesokan harinya Tennya merasa bingung dan kecewa. Pasalnya Tom adalah satu-satunya orang yang dia percaya, tapi tega melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. Tennya pikir ini lebih baik daripada harus kembali ke keluarganya. Tennya merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman, namun dia harus bisa beradaptasi dengan kondisi baru ini. Tanpa pamit terlebih dulu kepada Judy, di malam harinya Tom membawa Tennya ke rumahnya. Setibanya di sana, secara diam-diam Tom memasukkan Tennya ke lantai atas ke dalam kamarnya. Dia berkata bahwa Tennya pasti akan aman di sini selama orang-orang tidak tahu keberadaannya. Tom selalu memanfaatkan kelemahan Tennya yang memiliki keluarga berantakan. Dia berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang peduli selain dirinya. Dia menyarankan agar Tennya tidak perlu lagi pergi ke sekolah. Perihal mata pelajaran, Tom akan selalu membawakan buku setiap tahunnya. You can have the whole place to yourself. You can stay here. Safe here. Ada beberapa peraturan yang harus Tennya patuhi selama berada di rumahnya. Salah satunya saat Tom pergi bekerja, Tennya tidak boleh keluar kamar dan diwajibkan untuk mengunci pintu. Antara sedih dan bingung yang Tennya rasakan. Sedih karena terjebak dalam situasi ini, bingung karena tidak ada tempat untuk dia pulang. Sehingga mau tidak mau Tennya mengikuti perintah dari Tom.
Di keesokan harinya, Tom pun berangkat kerja dan meninggalkan Tennya sendirian di dalam kamar. Namun sebelum itu, Tom mengingatkan agar Tennya mematuhi perintahnya, termasuk mengunci pintu kamar. Dan karena hal itulah dia tidak berani untuk keluar menggunakan toilet, padahal dia sudah kebelat ingin boker. Dengan terpaksa dia membuat suara gaduh agar terdengar oleh Tom dan memberinya solusi. Dan benar saja, Tom pun marah. Dia menganggap Tennya tidak mematuhi perintahnya dengan membuat suara kegaduhan. Akhirnya dia membawakan ember dan tisu untuk sementara waktu. Hari demi hari, bulan demi bulan terus berlalu. Tennya masih di tempat yang sama. Sebenarnya dia jenuh ingin keluar rumah, tapi dia takut jika Tom akan marah. Diketahui kedua orang tua Tom tinggal bersamanya karena mereka sudah lansia. Tapi mereka berada di lantai bawah, sedangkan kamar Tom berada di atas. Tennya juga diberi makan dari sisa-sisa mereka. Bahkan hampir setiap hari Tennya diperlakukan layaknya seorang budak, memenuhi keinginan bejatnya. Suatu malam ketika mereka berdua sedang berada di kamar, para polisi mendatangi rumah Tom. Tom yang melihat mereka dari dalam seketika panik dan menyembunyikan Tennya di gudang. Dia mengingatkan Tennya untuk tetap diam dan jangan mengeluarkan suara apapun, karena bisa jadi mereka datang untuk menjemput Tennya dan mengembalikan kepada kedua orang tuanya. Tennya pun mengikuti perintahnya, terlebih saat dia mendengar akan dikembalikan ke orang tuanya. Kemudian Tom menemui polisi di lantai bawah. Mereka menanyakan tentang keberadaan Tennya yang dilaporkan menghilang sekitar 9 bulan yang lalu. Karena menurut kesaksian dari teman-temannya, sebelum Tennya menghilang, di sekolah dia dekat dengan Tom. Tom menjawab bahwa dirinya tidak ingat apapun tentang Tennya. Saat polisi minta izin untuk memeriksa rumahnya, Tom merasa keberatan dengan alasan karena di lantai atas ada orang tuanya yang sedang tidur. Mereka sakit-sakitan, jadi nggak enak kalau sampai terbangun. Karena hal itu, polisi pun meminta maaf telah mengganggu dan bergas pergi dari rumah Tom. Keesokan harinya, Tennya yang merasa bosan lantas memutuskan untuk pergi. Dia mengemasi semua barang-barang dan menunggu sampai Tom pulang kerja, berharap Tom mengizinkannya pergi dari sana. Namun saat Tom tiba di rumah, dia benar-benar marah serta mengancam akan membunuh Tennya jika Tennya berani meninggalkannya. Don't know where I go. I'm really grateful to you for taking. What's that? Meskipun demikian, sesekali Tom membawakan makanan kesukaannya, yaitu donat. Dengan lahap dia memakannya. Meski merasa tidak nyaman dan tertekan, Tennya berusaha membuat Tom senang agar dirinya bisa tetap aman. Won't be like this forever. It's a place of our own one day. Hari itu di malam Natal, Tom berpesan agar Tennya bersembunyi di dalam lemari. Karena tradisi keluarganya, mereka diperbolehkan untuk masuk ke kamar siapapun untuk mengambil hadiah. Jadi alangkah baiknya Tennya bersembunyi dulu sepanjang malam Natal. Dia merayu Tennya dengan mengatakan karena dirinya merupakan hadiah yang paling berharga dan tidak boleh ada seseorang pun yang melihatnya. So you just hang out. Obviously no one else can see you since you're just my present. Beberapa hari kemudian, Tom membawa potongan koran dan memperlihatkan kepada Tennya. Isi potongan koran itu mengabarkan bahwa ibu kandung Tennya yang bernama Christine telah menikah. Yang lebih menyakitkannya lagi, terdapat sebuah kabar bahwa Tennya dinyatakan hilang selama 1 tahun dan mereka tidak mencarinya. Tentu saja hal itu membuat Tennya merasa sangat sedih. Di sini Tom memanfaatkan situasi tersebut. Dia mengatakan tidak ada gunanya menangisi orang yang tidak lagi peduli. Saat Tom tertidur, Tennya bangun dengan penuh hati-hati. Ternyata dia bersembunyi di dalam lemari, menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib yang ia alami saat ini dengan penuh penderitaan. Keesokan paginya, Tom kembali menunjukkan sebuah kabar dari koran bahwa ada seorang perempuan yang dinyatakan hilang selama beberapa tahun dan kemudian ditemukan sudah tewas. Motif pembunuhannya tidak diketahui, dan yang lebih mengejutkannya lagi dari kabar ini, ternyata si korban merupakan teman satu sekolah Tennya.
Tom berkata bahwa Tennya harus bersyukur karena dia melindungi Tennya dari mara bahaya di luar sana. Tom selalu mendoktrin pikiran-pikiran Tennya bahwa tidak ada seorang pun yang peduli selain dirinya. Bulan Agustus 1998, 2 tahun kemudian, lagi-lagi Tennya mencoba mengatakan bahwa dirinya ingin pergi dari rumah Tom. Dia tidak bisa terus-menerus seperti ini. Namun respon kali ini berbeda dari sebelumnya. Tom tidak marah, dia justru malah berkata, jika dirinya yang telah menyelamatkan hidupnya, dan siapa yang akan menjagamu di luaran sana? Sedangkan keluargamu sendiri tidak peduli lagi. Jika kamu berani meninggalkanku, maka hidupku akan hancur. Kamu adalah satu-satunya orang yang pernah menunjukkan cinta dan kasih sayang kepadaku. Coba saja kalau kamu berani, aku nggak akan segan-segan untuk mengakhiri hidupku sendiri. Dan kamulah orang yang akan disalahkan atas kejadian ini. Di sini Tanya bingung harus berbuat apa. Pagi harinya, Judy datang ke rumah Tom dan mereka mengobrol di depan rumah hingga Tanya tidak bisa mendengar percakapan mereka. Setelah Judy pergi dari sana, Tanya menanyakan kepada Tom ada apa Judy datang kemari. Judy datang kemari menanyakan apakah Tanya masih bersamamu. Lalu dijawab oleh Tom dengan berbohong kepada Judy jika Tanya sudah lama pergi dari sini. Hari-hari Tanya lewati dengan penuh tekanan, tapi dia tidak bisa kabur karena yang ada di pikirannya, kabur pun mau pergi kemana. Dalam situasi yang terjebak ini, Tanya hanya bisa pasrah berharap pada keajaiban dari Tuhan. Dari lantai atas, Tanya selalu memperhatikan seorang pria yang lewat memakai kupluk warna oranye, seolah meminta bantuan. Setelah bertahun-tahun terkurung di dalam kamar, Tanya yang sudah merasa sangat bosan, dia mencoba memberanikan diri meminta izin untuk mencari angin segar, hanya sebatas di teras rumah saja. Tom yang merasa kasihan lantas mengizinkan Tanya untuk berbelanja, membeli pakaian yang sudah mulai tidak cukup, mengingat umur Tanya saat ini menginjak 18 tahun. Tapi ada beberapa aturan yang harus dan wajib dipatuhi. Jika tidak, Tanya akan menerima konsekuensinya, apalagi sampai memberitahu orang lain tentang keberadaannya. Di keesokan harinya, Tanya bersiap untuk pergi membeli pakaian di sebuah butik yang sudah ditentukan oleh Tom. Perasaan gugup dan panik tidak bisa dia sembunyikan dari orang lain yang melihatnya. Are you alright, dear? Dengan sebuah peta yang diberikan oleh Tom, Tanya mulai berjalan dan menaiki bus. Setibanya di butik, Tanya disambut dengan sangat baik dan ramah oleh si pemilik butik tersebut. Tanya hanya bisa diam saat wanita itu bertanya mengenai pakaian yang akan dibeli. Tiba-tiba seorang pria bernama Tony datang. Ternyata dia adalah suaminya dari wanita tersebut. Mereka berdua tampak begitu baik dan ramah kepada Tanya dan menawarkan untuk kembali jika membutuhkan sesuatu. Tapi di sini Tanya enggan untuk merespon pembicaraan mereka. Tentu saja hal itu membuat mereka berdua merasa curiga dengan sikap Tanya yang aneh, seperti seseorang yang tertekan. Tanya lantas pergi dari butik tersebut dan kembali pulang ke rumah Tom. She okay? Setibanya di rumah, Tom sudah menunggu di depan pintu. Terlihat dari raut wajahnya, Tanya tampak begitu tegang. Namun Tom memuji sikap Tanya yang pulang tepat waktu. Dia juga berjanji akan mengizinkan Tanya keluar lagi di lain waktu, karena semua perintahnya dilaksanakan dengan benar. Every once in a while, it's like you can handle going out. Really good. As long as you keep being good, I know you will. I will. I'll be good. Malam pun telah tiba. Saat Tom tertidur, Tanya mengendap-endap keluar rumah untuk menghirup udara segar. Minggu berikutnya, Tom kembali mengizinkan Tanya untuk pergi berbelanja. Namun kali ini Tanya diberi uang untuk beli makanan atau cemilan kesukaannya. Seperti sebelumnya, Tom memberikan instruksi yang tidak boleh dilanggar. Berangkatlah Tanya dengan perasaan selalu was-was. Sesampainya di minimarket, Tony menyambutnya dengan sangat ramah. Jadi Tony ini memiliki usaha butik dan minimarket. Ketika akan membayar belanjaannya,
Tanya melihat kupluk berwarna oranye di meja kasir. Tanya baru sadar bahwa seorang pria yang sering lewat di depan rumah Tom ternyata adalah Tony. Sedikit terjadi perbincangan, namun perasaan Tony tidak bisa dibohongi bahwa Tanya dalam keadaan tertekan. Di balik senyumnya ada sesuatu yang tidak beres. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang greget, ada yang kesal. Kenapa sih Tanya nggak kabur saja? Padahal banyak peluang untuk kabur. Jadi gini ya, ini merupakan permainan psikologis. Setiap hari sampai bertahun-tahun, Tanya didoktrin, diancam, dan mentalnya udah benar-benar kena. Itu tentu tidak mudah untuk melakukan seperti yang kita pikirkan. Mental seseorang itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Mungkin banyak pertimbangan yang harus dipikir secara matang-matang, dan terlebih dia kabur pun mau pergi kemana. Dia berpikir tidak memiliki siapa-siapa lagi di luaran sana. Seperti halnya saat kita menonton sepak bola. Sebagai penonton hanya bisa menyalahkan para pemain, tapi yang merasakan mereka yang berada di lapangan itu seperti apa. Jadi begitupun dengan yang dialami oleh Tanya. Tapi percayalah, itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ini adalah permainan psikologis. Minggu selanjutnya saat Tanya sedang bersiap untuk pergi berbelanja, tiba-tiba Tom menghampiri dan membatalkan kepergiannya dengan alasan ayahnya sedang sakit keras dan dia membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli obat. Tentu kabar itu membuat Tanya sedikit kesal. Hari Minggu adalah satu-satunya hari yang sangat dia tunggu karena dia bisa sedikit mendapat kebebasan. Okay, doctors are expensive. It's too sick to go to meetings anymore. I haven't been allowed out. I understand, but Hey, Tanya di sini meluapkan kekesalannya, mengingatkan Tom bahwa selama 8 tahun dia telah berjanji untuk membawanya keluar dari rumah Tom. Namun tidak ada yang berubah. Nyatanya dia masih terkurung di sana. Hak kebebasannya terenggut. saying that for 8 years. Ketika Tanya sedang menuntut haknya, secara mengejutkan Tom malah melamarnya di hari itu juga. Tanya bingung harus berbuat apa. Perasaannya semakin kacau, antara bingung, takut, dan terkejut. Dia tahu betul tawaran ini datang bukan sebagai tanda cinta, melainkan mengulur waktu agar tidak menagih terus-menerus perihal janjinya. Tidak ada yang bisa Tanya lakukan dalam situasi terjebak ini selain menerima tawaran tersebut. Beberapa hari kemudian, Tom memberitahu Tanya bahwa kemungkinan dia tidak bisa pergi lagi karena ayah dan ibunya akhir-akhir ini sering berada di rumahnya sampai benar-benar ayahnya sehat. Tanya yang sudah bosan lantas menagih kembali janjinya untuk segera pergi dari rumah ini. Namun di sini Tom malah meminta Tanya untuk berpura-pura di depan orang tuanya bahwa mereka sedang berpacaran dan nama Tanya diganti menjadi Nikki. Tom juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta Tanya membantu ibunya. Tanya pun mengiyakan tawaran dari Tom, berharap situasi akan berubah dan bisa kembali normal, bisa pergi berbelanja menghirup udara segar. we'll call you Nikki. Mom could use a helper around that. I'm gonna do this for you because I love you. You're gonna have to do exactly what I said. Esok harinya, Tanya memilih baju dan bersiap untuk bertemu dengan kedua orang tua Tom. Beberapa saat kemudian, Tom menghampiri Tanya. Mereka lantas menuju ke ruang tamu sambil menunggu kedua orang tuanya datang. Tanya mengungkapkan kekhawatirannya seandainya mereka tidak menyukai Tanya. Namun Tom menenangkan bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab atas semua ini. Talking, let me handle everything. I'm in charge in this house. I like you. Ketika mereka tiba, Tom memperkenalkan Tanya. Mereka merasa senang dan menyambut Tanya dengan baik. Tom merasa puas dengan kinerja Tanya, sesuai apa yang diperintahkannya. Good to meet you, Nikki. To help us around here. It is. You're gonna be a great help to Mom. You seem like a nice girl. You did great. Seiring berjalannya waktu, ketika Tanya membantu ibunya Tom di rumah, ternyata dia tidak tahu cara mengoperasikan mesin cuci piring dan tidak bisa menyetrika pakaian. Tentu hal itu membuat orang tua Tom marah, terutama sang ibu. Sang ibu mengadu kepada Tom bahwa pacarnya adalah wanita yang tidak berguna. Tanya merasa sangat sedih. Dia lantas pergi ke gereja untuk menenangkan diri. I don't know how to run it. Kind of a grown woman doesn't know how to run it. Doing with this girl, Tom. I thought I raised you better than that. She's completely useless. She's good for nothing but being pretty. Get out of her face. I'll handle it. Di sana Tanya bertemu dengan pelayan gereja yang menyambutnya dengan baik. Wanita itu memberi informasi jadwal ibadah gereja. Okay.
services and afternoons too. Tom yang sudah menunggu di rumah langsung memarahi Tennya, mengatakan jika dia tidak mengikuti perintah dan pergi semaunya. Hari-hari pun telah berlalu. Tennya beraktivitas seperti biasa, membantu orang tua Tom, pergi ke gereja dan berbelanja kebutuhan rumah. Hingga tidak terasa 9 tahun Tennya berada di sana, terkurung tanpa melakukan apapun untuk kabur. Sore itu Tennya melihat Tony dari jendela atas. Mereka tampaknya semakin dekat. Di keesokan harinya, Tennya kembali ke toko butik untuk membeli baju sambil mengobrol dengan istrinya Tony. Saking asiknya mengobrol, Tennya tidak sadar jika waktu yang diberikan Tom sudah lewat. What time is it? I'm sorry, I have to go. It's 2:35 or so. Dengan penuh emosi, Tom memarahi Tennya ketika dia sampai di rumah. Konsekuensinya, dia mengambil semua uang tabungan yang telah Tom berikan selama ini. Sedikit demi sedikit, Tennya mulai melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Tom. Dia pergi ke minimarket tanpa sepengetahuannya. Di sana, Tony menghampiri dan bertanya tentang apa yang terjadi. Karena dia merasa kali ini Tennya tidak seperti biasanya. Tennya menjawab bahwa dirinya tidak memiliki uang lagi. Semua uang tabungannya diambil oleh pacarnya. Merasa kasihan, Tony kemudian menawarkan sebuah pekerjaan karena sebentar lagi dia akan membuka cabang baru. Bukan tidak mau, tapi Tennya minder. Dia berkata bahwa dirinya tidak bisa bekerja. Lagi pula Tennya tidak memiliki ijazah. Tapi Tony tidak mempermasalahkan hal itu. I wouldn't be good at it. I'm not smart enough. Plenty smart to me. Do not need a degree to learn to stock shells. What's really going on here? They really appreciate it, but it's fine, Tony. I really. Seketika obrolan mereka terhenti saat polisi datang untuk membeli sesuatu. Tennya benar-benar bingung apa yang harus dia lakukan. Dia tampak seperti ketakutan. Singkat cerita, di tahun 2006, Tennya yang sudah yakin dengan tekadnya lantas pergi ke toko Tony dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Saat tiba di sana, dia berkata bahwa namanya bukanlah Nikki, melainkan Tennya Cage yang selama 10 tahun menghilang. Untuk lebih meyakinkan, Tony mengecek di situs database melalui komputer. Ketika diketik namanya, muncullah orang hilang yang fotonya sama persis dengan seorang wanita yang ada di hadapannya. Is it Nikki? What? My name is Tanya Cash. It is. Enough on the missing person down. K-A-C-A. Oh my God. Dengan sigap, Tony memberinya ponsel dan nomor miliknya agar jika terjadi sesuatu, Tennya dengan cepat menghubunginya. Sementara sambil menunggu polisi tiba, Tennya diperintahkan untuk bersikap seperti biasa agar tetap aman. Put my number in this phone. Press this button and you call me, okay? If he does anything. Sesampainya di rumah, Tom dan kedua orang tuanya sudah menunggu Tennya. Tennya meminta maaf karena pulang terlambat dan bergegas mengerjakan pekerjaan rumah. Selesai mencuci baju, ibunya Tom menyuruh Tennya untuk menyiapkan makan malam. Namun Tennya menolak dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menuruti perintah mereka lagi. Ternyata dari luar sudah banyak polisi yang mengepung rumah Tom. Sambil menodongkan pistol, polisi berhasil meringkus Tom tepat di depan kedua orang tuanya. Orang tuanya bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sang letnan menjelaskan bahwa putra mereka telah melakukan penculikan selama 10 tahun kepada gadis ini. Mendengar pernyataan dari polisi, mereka langsung terdiam. 12 tahun kemudian, Tennya dan ibu kandungnya sudah bersatu kembali. Ibunya meminta maaf atas apa yang telah dilakukan selama ini kepada Tennya, dan kini dia berhasil menyelesaikan pendidikannya yang sempat tertunda. Smart girl. So proud of you. It's official. I got my GED. Di akhir film diperlihatkan Tennya yang sedang berada di gereja. Di sana dia bertemu dengan Tony dan istrinya serta mengucapkan terima kasih karena berkat bantuan mereka, dia bisa terbebas dari pria jahat itu.
Pada tanggal 26 Juni 2007, di persidangan, Tom mengaku bersalah. Dia divonis maksimal 15 tahun penjara dan dibebaskan pada tanggal 9 Februari 2002 kemarin. Untuk Tanya Nicole Cage, dia sudah membeli rumah atas namanya sendiri. Dia berhasil menyelesaikan kuliahnya dan sekarang tinggal bersama suaminya. Dari kasus ini kita belajar, bagi siapapun kalian yang berada di luaran sana, buatlah rumah tempat ternyaman mungkin bagi anak-anak kalian. Karena di saat rumah bukan lagi tempat ternyaman, maka bersiap-siaplah mereka akan mencari kenyamanan di tempat lain. Kebahagiaan, kasih sayang, ciptakanlah di dalam rumah agar mereka merasa memiliki sesuatu yang berharga bersama keluarga. Cukup sekian dan terima kasih. Ambil sisi positif dan buang negatifnya dari kejadian ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.